apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik. Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Staf desa di Goa digerebek istrinya saat membawa perempuan lain ke rumah kontrakan. Puluhan mahasiswa tuntut polisi selidiki dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Guru pesantren diduga pukul santri hingga korban luka lebam di mata. Kita awali informasi hari ini, seorang bandar sabu-sabu di Maros ditangkap polisi. Sabu-sabu tersebut dijual dengan cara sistem tempel. Dari hasil penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti 13 gram lebih sabu-sabu. Satres Narkoba Polres Maros mendatangi perumahan mewah di Kecamatan Mandai Maros karena disinyalir salah satu pemilik rumah merupakan pengedar sabu-sabu. Dugaan itu ternyata benar. Saat digeledah, polisi temukan 6 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan pelaku di saku jaketnya. Polisi kembali interogasi pelaku dan ia mengaku beberapa paket sabu telah ditempelkan di sejumlah titik di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Turikale. Pencarian barang bukti tak sia-sia. Beberapa paket sabu-sabu kembali ditemukan. Ada yang ditanam di dalam pot, ada juga yang disembunyikan di bawah batu. Total ada 36 paket sabu-sabu yang dimiliki pelaku dengan berat 13 gram lebih. Tetapi 15 paket diantaranya sudah terjual secara online. Sabu-sabu itu juga didapat oleh pelaku melalui online. Kemudian dikembangkan lagi karena pengakuan tersangka, ada beberapa barang yang sudah ditempelkan untuk dijual ke pembeli. Jadi total yang sudah diedarkan dari 35 saset itu, ada sudah 15 yang sudah terjual. Jadi dari 6 itu yang ditemukan di rumahnya, semuanya itu sudah ditempelkan untuk diedarkan. Motif pelaku menjual sabu-sabu karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi motifnya ini karena indikasi bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah dan mereka tidak ada pekerjaan, sehingga salah satunya mereka menempuh jalan dengan cara menjual dan mengedarkan sabu. Pelaku langsung ditahan di Mapolres Maros. Ia dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Maros. 5 pemuda yang diduga terlibat balap liar di Makassar ditangkap polisi. Sepeda motor mereka untuk sementara disita sampai dipasang perlengkapan standarnya. Balap liar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Makassar, meresahkan masyarakat sehingga mereka melapor ke polisi. Tim Resmob Polsek Panakukang yang melakukan patroli kemudian menangkap 5 pemuda yang diduga terlibat balap liar. Satu persatu pemuda ini diperiksa, dikhawatirkan mereka menyimpan barang terlarang. Polisi juga memeriksa kendaraan yang digunakan oleh kelima pemuda tersebut. Kendaraan yang digunakan kelima pemuda tidak dilengkapi surat kendaraan. Kondisinya pun tidak sesuai standar pabrik, termasuk memakai knalpot brong. 5 motor yang disita akan diserahkan ke bagian unit lalu lintas untuk proses tilang. Nantinya pemilik motor harus membawa kelengkapan standar motor sebelum mengambil motor yang disita. Mengamankan beberapa unit motor yang diduga melakukan aksi balap liar. Setelah kami mengamankan, memeriksa dan betul mereka menggunakan knalpot brong tanpa perlengkapan yang standar, tidak memakai kaca spion, tidak ada plat, kemudian
kap samping juga terbuka. Ini selanjutnya motor-motor mereka ini diapakan? Motornya kita amankan ke Polsek, kemudian kami meminta untuk membawa peralatan atau perlengkapan yang sesuai standar. Maraknya balap liar di Makassar meresahkan dan membahayakan pengendara lain yang melintas. Polisi mengimbau agar orang tua turut berperan aktif dalam menjaga anak-anak mereka dari balap liar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Gara-gara lapak tidurnya ditempati, pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa membacok seorang juru parkir di Makassar. Usai pembacokan, pelaku ditangkap sementara korban kritis di rumah sakit. Pria bernama Umar alias Omar menyerang juru parkir yang sedang beristirahat di depan ruko Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Korban diserang berulang kali dengan parang hingga luka di bagian leher, kepala, hingga lengan. Kondisi korban saat ini kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah menyerang korban, pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga marah karena tempat ia beristirahat dipakai oleh korban. Itu kesalahpahamannya saja. Jadi merasa tempatnya diambil gitu? Betul, terkait tempat tidurnya si lelaki Omar ini ditiduri atau ditempati istirahat oleh lelaki balik. Oh, dari situ pelaku ini emosi begitu? Iya, pelaku emosi dan menebas korban. Pelaku beserta barang bukti sebilah parang ditahan di Mako Polsek Ujung Pandang. Tetapi pelaku ditempatkan terpisah dari tahanan lain sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari Dinas Sosial Makassar karena ia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang staf desa di Goa digerebek oleh istri sahnya saat membawa perempuan di rumah kontrakan. Diduga perempuan yang ada di dalam kamar kontrakan merupakan selingkuhannya. Keduanya kini diperiksa di kantor polisi. Perempuan berinisial RA sangat emosi setelah tahu suaminya membawa perempuan lain ke dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Palangga, Goa. Sang istri lalu menggerebek suaminya yang sedang berduaan di dalam rumah tersebut. Teriakan sang istri yang begitu keras memicu perhatian warga sehingga mereka berkerumun. Setelah diperiksa, keduanya dibawa ke Mapores Goa untuk dimintai keterangan sekaligus menghindari amukan massa. Pasangan yang diduga selingkuh ini diteriaki warga saat masuk ke dalam mobil. Belakangan diketahui sang pria merupakan staf desa Katangka, Kecamatan Bontonompo. Menurut kepala lingkungan setempat, dugaan perselingkuhan itu pertama kali diketahui oleh sang anak lalu dilaporkan kepada ibunya. Ada warga yang dapati bawa perempuan masuk ini. Tapi yang grebek istrinya sendiri. Istrinya sendiri? Iya. Dari mana dia tahu kalau ada suaminya bawa perempuan? Lewat teleponnya anaknya. Anaknya sempat lihat ini bapaknya bonceng perempuan. Makanya ditelepon mamanya bilang ada bapak itu bawa perempuan. Pasangan yang diduga selingkuh itu diperiksa di unit PPA Polres Goa. Kami tadi mengamankan seorang laki-laki dan perempuan yang ditemukan berdua di rumahnya. Baru kami dalami. Sementara kami dalami. Polisi masih mendalami hubungan dari keduanya serta meminta keterangan dari saksi di lokasi. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa.